Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wassalal muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bersyukur akan karunia dan nikmat Allah yang begitu banyak, terlimpah, tercurah tanpa henti kepada kita seluruhnya, dengan kita berusaha senantiasa menetapi ketaatan kepada Ar-Razzaq, Zat yang telah memberikan rezeki tanpa hitungan kepada kita, dengan senantiasa berusaha bertakwa kepadanya dimanapun dan kapanpun, baik dengan hati kita ataupun dengan lisan-lisan kita dan juga dengan amal anggota tubuh kita. Mari kita wujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan, hamba yang tunduk patuh, menyerah, pasrah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan kabar-kabar beritanya, dan kita senantiasa hendaknya juga beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syukur kita kepada Allah tidak akan pernah bisa mengalahkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui kekurangan kita akui kelemahan kita akui kita banyak melanggar, ya, banyak berbuat salah. Kita menyesal, kita berhenti dari hal-hal tersebut dan bertekad kuat tidak akan mengulanginya lagi. Ini dia hamba yang hakikatnya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufiknya, hidayahnya, bantuannya kepada kita seluruhnya untuk bisa mewujudkan syukur kita dengan sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Allah kita memohon, karena Allah yang Maha Kuasa memenuhi segala macam hajat kebutuhan kita. Wassalal muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan kajian kitab Syarhu Masail Jahiliyah, penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah. Walhamdulillah, kita masih membahas al-mas'alatu salisata asyrotah, perkara yang ke-13 dari perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan dalam kitab Masail Jahiliyah oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina ajmain.
yaitu kita sampai kepada perkara jahiliyah al-ghuluwu bi ahlil ilmi was shalah. Termasuk perkara jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW, diselisih Rasulullah SAW adalah mereka ahlu jahiliyah bersikap ghulu, yaitu berlebih-lebihan terhadap ahli ilmi was shalah, ya, para ulama dan orang-orang soleh yang ada di antara mereka. Dibawakan dalam matannya surat An-Nisa ayat yang ke-171, perintah Allah kepada Rasulnya, kul, katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, ya, janganlah kalian wahai ahli kitab taghlu fi dinikum, ya, ghala yaghlu, ya, ghala yaghlu ghuluwan, ya, ghala yaghlu la taghlu, ya, jangan kalian ghulu berlebih-lebihan fi dinikum dalam urusan agama kalian, wala taqulu 'alallahi ilal haq, dan jangan kalian mengatakan tentang Allah, ya, kecuali kebenaran. Dan masih banyak, ya, ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ghulu merupakan perkara ahli jahiliyah yang telah diselisih oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga dalam surat, saya tambahkan, Al-Maidah ayat yang ke-77, Allah mengatakan, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq, hei ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, ya, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu, yaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qad dhallu min qablu wa dhallu, ya, dan mereka telah juga menyesatkan, ya, kebanyakan manusia, menghalang-halangi manusia dari agama Rasulullah Muhammad SAW, ya, menebar keraguan-raguan, menebar subhat, kerancuan berkaitan dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Di sini juga ada seruan kepada ahli kitab, ya, dari Allah lewat Rasulnya Muhammad SAW untuk tidak berlebihan dalam masalah agama. Dan ini tentunya juga pelajaran bagi kita, ya, bagi kaum muslimin untuk tidak mengikuti ahli kitab tersebut. Demikian pula dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ya, bahwasannya beliau pernah berkata pagi hari di Jumratul Aqabah, ya, di Jumratul Aqabah, yaitu ketika Rasulullah SAW akan melempar jumrah, ya, melempar jamrah. Rasulullah SAW di atas kendaraannya. Kata sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah berkata kepadaku, ya, ambilkanlah, ya, wahai anak pamanku. Sahabat Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, ambilkanlah untukku beberapa biji, beberapa buah dari batu yang akan digunakan untuk melempar jamrah, ya, dalam ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka aku pun mengambilkan untuk beliau 7 buah batu, ya, yang digunakan untuk melontar jumrah, ya. Kemudian ketika beliau menerima batu tersebut, beliau berkata, amsalaha ula. Kata Rasul, seperti inilah, yang semisal ini batu yang hendaknya digunakan untuk melempar jumrah tersebut, untuk melontar jumrah tersebut.
yaitu batu yang kecil, cuman seukuran ujung-ujung jari. Ya, kemudian Rasulullah menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghuluwa, iyyakum wal ghuluwa, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian wal ghuluwa fid din, sikap berlebih-lebihan, ya, sikap melampaui batas fid din, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ghulu di dalam beragama. Ya. Jadi ketika melempar lebih besar dari ujung-ujung jari batunya, ya, sebagaimana dikisahkan oleh mereka yang haji, macam-macam manusia ketika melempar jumrah, ya, tersebut, ya, ada yang bahkan pakai sandal segala, nggak pakai batu lagi, ada yang batunya ngambil dari tempat yang jauh, susah-susah sudah dibawa, yang dicuci dulu, yang di subhanallah, macam-macam, ya, melempar jamrah lebih besar, bahkan tidak dengan jenis yang Rasulullah sebutkan, banyak dilakukan oleh manusia. Ini contoh kecil, ya, sudah Rasul beri tanbih. Bagaimana lagi dalam masalah yang lebih besar dari melempar jumrah atau jamrah tersebut. Tentu lebih diingkari lagi, ya, lebih diingkari lagi. Kemudian Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang hal ini, ya, apa itu makna ghulu, aziyadah fi raf'i shakhsin fauqa manzilatihi al-la'iqah, yaitu mengangkat seseorang di atas kedudukannya yang pantas, yang layak, yang semestinya, dilebih-lebihkan. Kaziyadah fi haqqil anbiya awi sholihin, seperti menambah haknya para nabi, haknya orang-orang saleh, wa raf'uhum an qadrihim ila rububiyah au uluhiyah, mengangkat para nabi, para rasul, ya, dari tingkatannya sebagai hamba dan nabinya Allah dan rasulnya Allah, diangkat lebih sampai disifati, diberikan kepadanya rububiyah atau uluhiyah. Rububiyah, perbuatan Allah yang khusus, ya, menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta ini, menguasainya, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, mengetahui yang gaib, ya, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidupkan, mematikan, ya, dan seterusnya dari rububiyah Allah. Nah, kadang disifatkan hal ini diberikan kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, ya, atau diangkat sampai tingkatan uluhiyah, yaitu disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, didatangi kuburannya, berdoa kepada orang-orang soleh tersebut, ya, istighosah di situ, minta agar dihilangkan bala, dihilangkan bencana, dihilangkan musibah, dihindarkan dari malapetaka, diminta kepada orang-orang sudah mati, ya, atau kepada jin-jin, setan-setan, sama saja. Ini semuanya adalah bentuk berlebihan dalam agama Allah, telah mengangkat makhluk, ya, di atas kedudukannya, bukan pada kedudukan yang telah Allah dudukkan mereka padanya. Ya, kama ghalal yahud fil uzair, sebagaimana sudah kita bahas orang-orang Yahudi ghulu, berlebihan kepada Uzair, sebagaimana orang-orang Nasrani ghulu kepada Isa ibn Maryam. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah, ya, yudahi'unal qaulal ladzina min qablihim qatalahumullah, menyerupai ucapan orang-orang sebelum mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang-orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah, ya, mirip ucapan orang-orang kafir musyrik sebelumnya, yaitu orang-orang ahli kitab, orang-orang jahiliyah
yang mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Ya. Semoga Allah membinasakan mereka. Diangkat berlebihan makhluk-makhluk tersebut. Inilah contoh sikap berlebihan yang ada pada manusia, ya, dari orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang-orang Nasrani, demikian pula bahkan orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang Arab selain Yahudi dan Nasrani, mereka juga telah menjadikan, ya, orang-orang solehnya, ya, nabi-nabinya sebagai ilah-ilah selain Allah atau disebut dengan sifat-sifat rububiyah. Wa kadzalika qaumun Nuhin lamma ghalau fis shalihin. Demikian pula kisah pertama kali kesyirikan di dunia ini, kaumnya Nabi Nuh. Itu pun kalau dilihat sejarahnya terjadi dikarenakan sikap hulu, pengkultusan, ya, berlebihan kepada orang-orang solehnya. Ya, sawwaru suwarakum wa tamasilahum. Menggambar gambar-gambar orang solehnya, membuat patung dari patung-patung orang soleh. Ya, bisa jadi sebagaimana kaum Nabi Nuh awalnya tidak langsung diibadahi, tapi itu sarana menuju kesyirikan, kultus individu, ya, berlebihan kepada orang-orang tertentu. Ini sarana menuju kesyirikan, dan agama Islam mencegah, melarang semua sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah. Ya, makanya dalam masalah zina Allah mengatakan bukan jangan tinggalkan zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Ya, jadi mendekatnya udah dilarang, padahal belum berzina. Apa mendekati zina? Ya, memandang, ya, memandang yang bukan haknya, ya, dua-duaan, ya, ikhtilat, bercampur baur laki perempuan, berdua-duaan, safar wanita tanpa mahram, ya, wangi-wangian yang dipakai wanita keluar rumah dilarang, tidak berhijab, ini sudah dilarang walaupun belum zina, ya. Karena apa? Ini membawa kepada zina. Berawal dari pandangan mata, kemudian turun ke hati, kemudian pengen ketemu, kemudian menghubungi, janjian, ketemu, dua-duaan, pegang-pegangan, sudah nggak usah ditanya lagi. Akhirnya terjadilah perzinahan. Sudah dilarang. Apalagi sarana menuju syirik. Yaitu diantaranya hulu. Ya, nggak boleh hulu. Bangun masjid, ya, di atas kuburan, dari dicegah. Hulu dicegah. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal nggak ada dalil itu sebagai sebab, sudah dilarang. Meyakini doa di kuburan lebih mustajab, lebih khusyuk. Ini mana dalilnya? Nggak ada. Walaupun dia sudah berdoanya kepada Allah di situ, sudah nggak boleh. Kenapa? Karena nggak pernah ada dalil doa di kuburan lebih mustajab. Meyakini benda-benda tertentu memiliki pengaruh, ya. Ini sudah syirik, ya, sudah syirik. Bahkan bisa jadi sudah syirik besar kalau meyakini benda itu secara sendiri memberikan pengaruh tanpa izin Allah. Sudah jadi syirik besar. Maka dilarang percaya sama dukun, peramal, ya, jimat-jimat. Ini semua mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan sudah dihitung termasuk kesyirikan. Walaupun masih syirik kecil, tapi akan membawa kepada syirik yang besar. Dikisahkan tentang kaum Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat yang ke-23, ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, ya, tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya, orang-orang yang hidup kaya, yang hidup mewah, yang memiliki kedudukan dunia, ini berkata mereka ini kepada kaum Nabi Nuh, kepada rakyat yang jelata, masyarakatnya secara umum, la tadarunna alihatakum,
Jangan kalian sekali-kali pun meninggalkan alihatakum yang selama ini kalian sembah, yang selama ini kalian ibadahi. Jangan kalian tinggalkan hanya karena ucapan laki-laki yang gila itu, yaitu Nuh yang dimaksudkan. Mereka mengkanter, ya, menghalang-halangi manusia dari dakwahnya Nabi Nuh. Mereka berwasiat kepada masyarakatnya, ya, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, wala tadaruna, yaitu jangan kalian tinggalkan wadda wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 yang dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasannya 5 orang ini adalah orang-orang soleh yang hidup di tengah-tengah kaum Nabi Nuh, kemudian mereka meninggal, ya, hampir secara bersamaan, sehingga kaumnya merasa sangat-sangat kehilangan, ditinggal orang-orang solehnya. Kemudian setan masuk, ya, pada mereka yang sedang sangat sedih ini, sangat kehilangan. Setan masuk, dibisikkan kepada mereka untuk membuat gambar-gambar orang soleh tadi. Dibuatlah gambar-gambarnya, untuk dibuat patung-patungnya, yang awal mulanya nggak diibadahi. Awal mulanya belum sampai tingkatan syirik, hanya bid'ah. Bid'ah ini, ya, membuat gambar orang soleh, patung orang soleh, dijadikan apa? Sarana untuk semangat ibadah. Kalau lihat patungnya, waduh, masya Allah ini orang soleh, ya, kemudian dia semangat lagi ibadah. Kalau lihat gambarnya, apalagi dipasang di depannya, mungkin pas dia sholat, wah, mbah husuk mungkin dia. Ini bid'ah, belum sampai syirik, karena nggak pernah para Rasul mengajarkan seperti itu untuk khusyuk, ya, untuk dijadikan sarana mendekat diri kepada Allah. Nggak pernah dijadikan patung-patung, gambar-gambar sarana untuk khusyuk dalam ibadah. Nggak ada, mana dalilnya? Nggak ada. Yang ada ya ini malahan sunnahnya orang-orang jahiliyah. Begitu terus generasi begitu sampai mendarah daging, ya. Akhirnya setan masuk lagi. Ketika sudah mati generasi yang buat patung tadi, ya, tersebar kebodohan bahwasanya bapak-bapak mereka dahulu, nenek moyang mereka dahulu tidaklah membuat patung-patung orang soleh itu kecuali dengan ditujukan kepadanya nazar-nazar, kurban-kurban, turun hujan, ya, jadi makmur, jadi sejahtera, jadi aman, jadi tertolak bala. Begitu akhirnya lama-lama diibadahi. Jadi awal mula kesyirikan di dunia adalah hulu kepada orang-orang soleh. Wa kadzalika ghairuhum min tawaifil musyrikina ilal yaum. Demikianlah terus ini turun temurun sampai orang-orang musyrik zaman sekarang. Ya. Walaupun beda orang solehnya, ya, bukan wadda, suwa'a, yagusa, wa ya'uqa wa nasra, ganti orang solehnya, tapi sama, mirip. Pengkultusan, ya, kepada ustadz, pengkultusan kepada kiai, kepada pimpinan, ya, kepada pendiri yayasan, organisasi atau partai, ya, sesepuh kampung dan seterusnya. Sikap gulu berlebihan, ya, mereka kayaknya itu saling berwasiat. Jadi turun temurun kok sama aja nih, apa diwasiati nih, padahal kan sudah jaraknya sudah nggak ketemu. Demikianlah kebatilan, kesyirikan, ya, turun temurun, waris diwarisi, tidak beda. Alasan hujah-hujahnya zaman dulu dengan zaman sekarang, walaupun yang jadi tandingannya beda orangnya, ya, sunan-sunan, wali-wali, ya, kuburan ini, kiai ini, kuburan sunan ini, masya Allah. Bukan cuma di Indonesia Raya, di luar Indonesia juga banyak. Bahkan yang kadang-kadang yang ajaib, sampai kuburannya jadi banyak. Di Mesir ada, di Baghdad ada. Yang benar yang mana ini? Ya, kuburnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kuburnya Husain, banyak itu. Terus yang benar yang mana? Semua ngaku yang benar yang ini. Karena masya Allah rame, laris dagangannya itu. Banyak pengunjungnya, naik omsetnya. Sehingga kalau yang satu sudah nggak laku gitu, kadang-kadang cari lagi yang baru.
Ya, buat lagi cerita-cerita. Oh, ditemukan sumur misalnya gitu. Viral lagi, rame lagi nanti. Udah gak viral lagi, sepi, cari lagi apa dagangan lagi ya. Buat dagangan lagi. Begitu, gonta-ganti. Yang pohon, yang sungai, yang rawa, yang kuburan, yang apa gitu. Batu kadang-kadang cuman subhanallah ponari ketemu batu. Insyaallah. Ternyata sampai apa? Bukan batunya atau yang di sekitar situ akhirnya semuanya diambil berkahnya katanya semua. Ya, inilah masalah keajaiban. Ya, terus turun temurun. Ya, di sini saya mencontohkan ya wa yatufuna bi kuburihim sampai tawaf. Tawaf itu di kuburan, bukan di Ka'bah. Kuburannya dibuat indah, pasang kelambu, kasih lampu-lampu, sediakan memang latarnya itu disediakan untuk duduk i'tikaf, sediakan Qur'annya atau Yasin gitu. Disediakan tempatnya. Ya i'tikaf, tawaf di kuburan, subhanallah. Wa yadbahuna lahum, menyembelih kurban-kurban. Ya, menyembelih kurban-kurban uhilla li ghairillah. Hewan-hewan disembelih sebagai tumbal, sebagai sajen ya untuk selain Allah dari kubur-kubur orang soleh tersebut. Wa yanzuruna lahum, ya nazar-nazar, bernazar nanti kalau saya ya diterima, nanti kalau saya sembuh, nanti kalau saya jadi, saya mau di kuburannya ini gini dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk ghulu kepada orang-orang soleh. Wa yastaghisuna bil mauta, beristighosah. Ya, istighosah thalabul ghaus, yaitu minta bantuan dalam rangka menghilangkan bala, menghilangkan musibah, menghilangkan kesusahan. Ya, ketika ada bencana, ada malapetaka, agar dihilangkan, diangkat itu malapetaka, ini namanya istighosah. Atau kalau belum terjadi bencananya, malapetakanya, agar ditolak, agar tidak menimpa mereka, ini juga dikatakan istighosah. Istighosah termasuk ibadah. Dan dia merupakan iman yang tingkatan iman yang tinggi. Dia merupakan kebiasaan para nabi dan rasul. Karena mereka senantiasa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi sekarang ini berubah, bukan kepada Allah istighosahnya, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang soleh, ya, dari tempat-tempat keramat, ya, yang diagungkan, bahkan kepada setan-setan, kepada jin-jin, ya, dimintai bantuannya, pertolongannya dengan bentuk kekufuran, kesyirikan, yaitu diberikan kurban-kurban, tumbal-tumbal kepada mereka. Ini semuanya merupakan bentuk ghulu. Wa yatlubuna minhum qada al-hawaij, minta kepada mereka agar dipenuhi hajat-hajat kebutuhannya. Ya, kepada penghuni kubur, ya, yang masih jomblo, yang belum dapat jodoh, ya situ. Saya sudah sukses katanya. Subhanallah. Yang dagangannya enggak laris, sepi, situ. Yang mau naik pangkat, situ. Yang sakit enggak sembuh-sembuh, situ. Yang udah nikah lama enggak punya anak, datang ke sana juga, subhanallah. Ya, ini dan seterusnya diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang soleh. Fal ghuluwu yajurru ashabau ila syirki. Dari sinilah ya sikap ghulu menyeret pelakunya kepada kesyirikan. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah dalam hadis Bukhari Rasul mengatakan, kata Dr. Shalih Fauzan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji aku, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa ibn Maryam. Disanjung-sanjung, dipuji-puji sampai keluar batas, di atas batas sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai hambanya Allah. Ya, dipuji-puji sampai disembah, diibadahi selain Allah. Dipuji-puji sampai disifati dengan sifat-sifat rububiyah. Jangan kalian sanjung aku, puji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji menyanjung Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, kata Rasul. Saya ini hanyalah hambanya Allah.
faqulu abdullahi wa rasul. Cukup katakan hambanya Allah dan rasulnya Allah. Dua ikrar, ya, dua ucapan ini hendaknya benar-benar kita renungi, kita pahami. Ya, i'tiqad, keyakinan kita Muhammad sebagai hambanya Allah dan rasulnya Allah. Ini akan mencegah dua sikap berlebih-lebihan. Yang pertama, ucapan kita Muhammad sebagai hambanya Allah akan mencegah sifat gulu tadi. Beliau itu hamba, jangan diibadahi. Ya, dia bukan khalik, dia bukan pencipta alam, bukan pemiliknya, penguasanya, pengaturnya. Lah, dia cuma hambanya Allah. Dia juga beribadah. Berlaku padanya apa yang berlaku pada hamba Allah pada umumnya. Dari mewujudkan ubudiyah. Enggak ada pada sifat-sifat rububiyah. Enggak ada boleh diberikan ibadah kepadanya. Itu makna dari abdun. Dan beliau adalah rasulnya. Ini mencegah kebalikan dari gulu, yaitu meremehkan, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau hambanya Allah, tapi beliau utusan Allah, ya, menjadi wakilnya Allah untuk menyampaikan kepada kita apa yang Allah inginkan dari ibadah kepada Allah. Begitu, makanya walaupun beliau hamba, karena beliau juga rasulnya Allah, jangan samakan ucapannya dengan ucapan umumnya manusia. Jangan samakan perintahnya dengan perintah umumnya manusia. Jangan samakan larangannya dengan umumnya larangan manusia. Jangan samakan kabar berita yang dibawa Rasulullah dengan kabar berita umumnya manusia. Dahulukan beliau. Dahulukan perintahnya, dahulukan larangannya, dahulukan kabar-kabarnya ketika berbenturan dengan perintah, dengan larangan, dengan kabar yang selain Rasulullah SAW. Karena beliau Rasulullah utusan Allah. Jadi dengan keyakinan ini, hambanya jangan diibadahi, Rasul jangan didustakan, menjadikan yang mengucapkannya itu bisa tengah-tengah. Ya, bisa mu'tadil, bisa berlaku adil, bisa lurus, enggak kemudian berlebihan, tidak pula meremehkannya. Ya, ini. Fal ghuluw fil ashkhas minal anbiya was sholihin huwa alladzi awqa'al musyrikin minal kitabiyyin wal ummiyyin fis syirkil akbar. Sekali lagi, ghulu, bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, itu dia yang menjatuhkan, menyeret orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang Arab, ya, fis syirkil akbar, dalam kesirikan yang besar. Wal wajib ayyu'rafu lil ashkhas qadruhum al-laik bihim. Yang wajib itu mengenali seorang, ya, sesuai dengan apa yang dia ada di atasnya, kemudian mendudukkannya sesuai dengan apa yang dia ada di atasnya. Oh, ini nabi, dudukkan sebagai nabi. Oh, ini rasul, dudukkan sebagai rasul. Oh, ini orang soleh, dudukkan sebagai seorang yang soleh pada kedudukannya. Ini ulama, orang yang berilmu, dudukkan dia sebagai orang yang berilmu. Penuhi masing-masingnya apa yang menjadi haknya. Jangan diangkat berlebihan dari kedudukannya yang sudah Allah dudukkan dia padanya. Ya, jadi yang wajib adalah mengenali seorang sesuai dengan hakikat sesungguhnya orang tersebut siapa dan mendudukkannya pada kedudukannya. Ya, fayu'rafu lirusuli risalatuhum. Mengetahui dia ini rasul dengan apa? Dengan risalahnya. Oh, ini buktinya risalahnya. Ini buktinya mukjizatnya. Dia rasulnya Allah. Kemudian didudukkan tadi. Ya, perintahnya, larangannya, kabarnya, beritanya jangan disamakan dengan umumnya manusia karena dia Rasulullah. Ya, wa yu'rafu lis-sholihin sholahuhum. Ya, kita kenali orang itu saleh dari lihat kesolehannya. Masya Allah, dia menunaikan haknya Allah. Dia menunaikan haknya hamba Allah. Dia menunaikan haknya makhluk-makhluk Allah. Itu orang saleh. Itu orang yang menunaikan haknya Allah dan juga menunaikan haknya para hamba. Wa yu'rafu lil ulama ilmuhu. Kita kenal ini seorang alim dari mana? Dari ilmunya.
Ya, kita ngerti kajian-kajiannya, kita ngerti taklim-taklimnya, ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya, pembahasan-pembahasannya, dari masalah akidah mungkin, masalah fikih mungkin, masalah muamalah, kita baca, kita dengar, kita ikuti. Dia orang yang berilmu, dudukkan pada kedudukannya. Hakul alim yajibu tauqiruhu. Haknya orang berilmu itu apa? Kita muliakan, kita hormati. Walakin la yajibu taqliduhu. Tapi bukan taklid kepadanya, bukan ta'assub kepadanya, bukan fanatik kepadanya. Menjadikannya sebagai ukuran kebenaran. Yang nyocoki dia benar, yang dia salah. Belum diikuti. Taklid membabi buta. Siapa yang dia cintai, dicintai. Siapa yang dia benci, dibenci juga. Ya, siapa dia ini? Dia cuma orang berilmu. Kewajiban dimuliakan, bukan diikuti seluruh ucapan dan perbuatannya. Dia bukan nabi, bukan rasul. Begitu. Yang wajib mengenali seseorang sesuai dengan hakikat sesungguhnya. Siapa dia? Nabi dari mana kita tahu? Dengan kenabiannya. Mujizat-mujizatnya. Demikian juga para rasul. Orang soleh dari mana kita tahu? Dari kesolehannya. Orang berilmu dari mana kita tahu? Dengan ilmunya. Kemudian kita dudukkan masing-masingnya. Kita tahu ini orang tua kita, ya, karena dia yang melahirkan kita. Ya, kita dudukkan posisi sebagai seorang orang tua dan seterusnya. Itu yang wajib. Ya, dan tidak berlebihan dalam mendudukkan hak dari masing-masing mereka. Ya. Wa annahum afdalu min ghairihim. Naam. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ahli ilmu, mereka lah orang-orang yang utama. Allah beri fadilah. Allah beri keutamaan. Ya. Fa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding cuman ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibanding dengan bintang-bintang. Orang yang berilmu diumpamakan dengan bulan. Para ahli ibadah diumpamakan dengan bintang-bintang. Lebih utama mana? Lebih utama bulan. Walaupun dia cuma satu, tapi cahaya menerangi dunia. Bisa diambil faedah oleh makhluk yang berjalan di gelap gulita malam. Ada cahaya rembulan. Sehingga jelas jalan bagi dia. Walaupun cuma satu bulan itu. Bintang banyak betul. Indah. Ya, kelap-kelip bintang. Tapi apa? Nggak bisa diambil faedah cahayanya. Nggak nyampe ke bumi. Tapi Masya Allah untuk bintangnya bagus. Itu orang yang beribadah. Ya, orang yang berilmu, dia ibaratnya bulan. Ada kelebihan pada mereka. Ada keutamaan. Ya. Wa yunzaluna manaziluhum. Kemudian hendaknya manusia mendudukkan mereka pada masing-masing kedudukannya. Wala yarfa'una fawqa manazilihim. Jangan diangkat berlebihan. Ya. Kemudian dibawakan oleh Dr. Shalih Fauzan ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Dari surat An-Nisa ayat yang ke-171 dan juga surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Demikian hadis yang sudah kita sampaikan tadi, hadis Rasul ketika akan melempar jumrah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Fala yajuzul ghulu fil mahlukin wa raf'uhum fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu fiha." Sekali lagi, tidak boleh ghulu, berlebihan kepada para makhluk, mengangkat mereka di atas kedudukannya sebagai makhluknya Allah. Li'anna hadza yajru ila syirki billah. Karena ini akan membawa kepada kesyirikan kepada Allah. Ya, di antara juga ayat yang jelaskan hal ini adalah surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Ini juga contoh bentuk ghulu. Mereka ahli kitab menjadikan, ya, ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa ini bentuknya? Ketika meyakini ulamanya, ahli ibadahnya punya hak membuat syariat. Ini amalan apa ini? Ini mimpi kiai saya loh ini.
Mimpi kiainya dalilnya. Ini ajaran apa ini? Wirid-wirid apa ini? Ini hasil tirakatanya mbah ini, mbah siapa nggak tahu itu. Kemudian diamalkan. Apa ini? Nggak boleh. Agama bukan tegak di atas mimpi, bukan di atas karangan-karangan seorang, siapapun dia. Agama tegak di atas Quran dan hadis. Ketika seorang diangkat, ini halal, ini haram, dia punya seperti itu. Begini tata caranya, ibadahnya, begini syariatnya. Berarti dia telah berlebihan. Bahkan dalam ayat ini dikatakan apa? Telah menjadikannya sebagai arbaban min dunillah. Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, hatta itaqadu anna lahum salahiyah fit tahlil al-haram wa tahrimil halal. Sampai meyakini ya, orang-orang solehnya, guru-gurunya, ya, itu apa? Punya hak untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, wa taghyiri syar'i al-mutahhar, merubah syariat yang suci ini. Masyarul muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai penjelasan dari Dr. Shalih Fauzan tentang hulu. Dan di sini pembahasannya satu hulunya, yaitu hulu kepada orang-orang soleh. Padahal nanti kalau kita bahas lebih luas, hulu itu banyak macamnya. Bukan sekedar kepada orang-orang soleh. Tadi sudah diberi contoh. Ketika melempar jumrah. Ini kan ada hulu juga di situ. Ketika apa? Ngambil batunya tidak seperti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa istilah ya, untuk masalah hulu ini ya. Dalam syar'i ada beberapa istilah. Yang pertama hulu. Ada juga istilah tanattu ya. Jangan hulu, jangan tanattu. Itu juga maknanya sama hulu. Yaitu sabda Rasulullah sallam, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, at-tanattu. Ya, celaka orang-orang yang ekstrim. Ya, celaka orang-orang yang ekstrim, celaka orang-orang yang ekstrim. Halakal mutanatti'un, tanattu. Itu juga istilah dalam syar'i, maknanya sama dengan gulu. Jadi ada gulu, jangan gulu. Ada jangan tanattu, itu sama maknanya. Kemudian juga ada istilah tasaddud. Ya, tasaddud, jangan tasaddud, syadid. Ya, sini ada titik 3. Syadid. Ya, kalau enggak ada titiknya, biasa, sadid, itu lurus maknanya. Itu yang diperintahkan. Kalau syadid, keras jadinya. Ya, wa qulu qaulan sadid, enggak ada titiknya. Jangan syadidah gitu. Ucapan yang keras, akhirnya begitu kalau dibaca ada titik 3-nya. Ya. Itu sin biasa. Ya, yang titik 3 itu yang sama dengan makna hulu. Tasyaddud. Tasyaddada yatasyaddadu tasyaddudan. Ya, tasyaddud. Kalau tadi ya tanatto'a yatanatto'u, tanatto'an. Nah, tasrifannya. Ya, lanjut tasrifannya. Ya, tanattu ada, tasyaddud juga ada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik, Rasul mengatakan, la tusyaddidu ala anfusikum. Jadi, jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Ya. Fayusaddidullahu alaikum. Akhirnya Allah beratkan sekalian. Ya. Jangan memberat-beratkan diri kalian. Nanti malah Allah sekalian beratkan. Fa inna qauman syaddadu ala anfusihim. Ada satu kaum dahulu. Mereka memberat-beratkan diri mereka. Fasaddadallahu alaihim. Akhirnya apa? Allah beratkan sekalian. Yang dimaksudkan adalah para rahib zaman dahulu yang mereka membuat syariat i'tizal, memisahkan diri dari umumnya kehidupan manusia, menyendiri di hutan-hutan, di goa. Ngapain? Ibadah, bukannya mau macam-macam.
sholat, baca Quran, puasa. Bahkan mereka meninggalkan nikah, meninggalkan rumah yang bagus, kasur yang empuk, makan daging, menyendiri. Ini akhirnya ya sudah. Warahbaniyatani betadauha. Ya. Surat apa itu? Warahbaniyatani betadauha. Ya, kehidupan rohbaniyah, kerahiban yang mereka ada-adakan. Akhirnya Allah wajibkan sekalian. Susah mereka akhirnya. Dulu ketika Rasul mengatakan kewajiban untuk berhaji, ya, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji. Ya, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk pergi berhaji. Ada seorang bertanya, Rasulullah, berapa kali wajibnya? Ini loh, subhanallah. Nanya-nanya gitu loh, malah susah nanti kamu tanya-tanya. Itu sudah loh. Berarti sekali sudah cukup. Tanya-tanya nanti dijawab 5 kapok, nggak bisa. Kayaknya susah sendiri. Jadi tinggalkan aku, kata Rasul, yang nggak aku rinci. Ya, nggak usah minta yang detail-detail, malah susah. Sebagaimana dulu sudah kita kisahkan orang-orang ahli kitab ketika diperintah nyembelih Baqarah. Ya, innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Sesungguhnya Allah merintahkan kepada kalian untuk menyembelih Baqarah. Ini seandainya mereka nggak banyak tanya, gampang udah urusannya. Udah ambil aja Baqarah, sembelih, selesai. Tanya berapa umurnya. Loh. Susah ini kan, terikat nanti. Kalau nggak umur sekian nggak boleh. Tanya pernah dipakai baja atau belum. Tanya warnanya apa, subhanallah. Akhirnya umurnya harus gini, masih ting-ting ya. Nggak pernah dipakai baja, belum melahirkan mungkin, belum juga pernah mengawini. Ya, udah itu warnanya harus begini, ya, kuning keemasan warnanya. Akhirnya pas mau dilaksanakan, waduh susahnya cari Baqarah yang kayak gitu. Hampir-hampir mereka nggak bisa melakukan perintah tersebut. Ini memberat-beratkan diri. Jangan kalian memberat-beratkan diri-diri kalian. Akhirnya apa? Allah beratkan sekalian. Ada satu kaum itu, mereka memberat-beratkan diri mereka, ya. Akhirnya apa? Allah beratkan mereka. Fatilka baqayahum fi sawami wadiyar. Lihat itu, bekas-bekasnya masih ada, kata Rasul. Kuil-kuilnya itu masih ada. Bahkan sebagian masih tinggal di situ. Subhanallah, hidupnya zuhud betul ya. Zuhud tanda petik tapi ini. Zuhud yang nggak diperintahkan. Cuma mereka merasa orang paling zuhud. Ada sebagian kita juga berlebih-lebihan. Ya, mewajibkan dirinya. Sebagaimana masa Rasul ya, ada yang mewajibkan sholat malam terus, nggak pernah tidur. Ini guru juga seperti ini. Ya, nggak mau nikah. Ya, mau puasa tiap hari. Subhanallah. Sahabat Ibnu Mas'ud ditanya. Sahabat Ibnu Mas'ud itu ditanya, kamu kok nggak pernah puasa sunnah? Saya itu kalau puasa sunnah nggak kuat sholat, katanya. Udah, saya daripada nggak sholat sunnah, mending saya nggak usah puasa. Karena kalau saya puasa sunnah, saya mau sholat rawatib, sholat duha, nggak bisa, saya nggak kuat. Banyak luput kebaikan yang lainnya. Ya benar sih, ada fadilah puasa itu. Saya puasa, saya nggak bisa gini. Banyak terhilang kebaikan-kebaikan yang lain. Ya saya beramal sesuai kemampuan saya. Saya kuatnya mungkin baca Quran, kuatnya sholat, tapi nggak kuat puasa. Saya tak kuatkan ya saya kuat. Karena orang itu beda-beda kadang-kadang. Ada yang kuat ya bangun malam, di puasa nggak kuat. Ada puasa kuat, bangun malam nggak kuat. Ada nggak kuat, tapi uangnya banyak, bisa mungkin infak, sedekah gitu. Ya masing-masing. Bahkan pernah Imam Malik itu dikirimi surat, ya, diajak kehidupan rohbaniyah oleh seorang yang dikenal ahli ibadah memang pada waktu itu. Ya, dia dikenal ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, sholat sunnah, pokoknya tekun ibadah. Cuma dia nggak sibuk dengan hadis-hadis, beramal gitu. Imam Malik sibuk hadis-hadis, meneliti hadis, koreksi hadis, bahkan punya majelis hadis, nyampaikan hadis. Dikirimi surat, ya, ayo lo kayak saya ini lo, gitu. Sholat, ibadah banyak gitu loh. Tinggalkan hadis-hadis. Sampai kapan hadas sana terus? Mana amalnya? Prakteknya mana amalnya gitu. Kadang kita kan digitukan sama orang. Kata Imam Malik, subhanallah.
Ya, engkau silahkan beramal yang kamu mampu, yang kamu bisa. Ya, di atas sunnah, dari bentuk-bentuk semangat ibadah di atas sunnah. Silahkan, semoga Allah berkahi kamu. Ya, saya bisanya seperti ini, mendalam seperti ini juga kebaikan. Saya berharap kamu dan saya dalam kebaikan. Tapi tadi orang itu beda-beda bidang. Nggak harus jadi sama semua. Sesuai dengan kemampuan yang ada. Antum bisanya apa? Raih kebaikan dengan yang antum bisa. Yang antum nggak bisa ya mungkin udzur antum di situ. Tapi jangan mau kalah dalam yang lainnya yang itu diizinkan, yang antum mampu. Begitu. Jadi kata Rasul, lihat itu, bekas-bekasnya masih ada. Asawami. Ya, soma itu tempat ibadah, biara-biara. Ya, wadiyar, rumah-rumah ibadah mereka masih ada. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabda alaihim. Dan kehidupan rahib. Ya. Enggak nikah ya. Enggak nikah. Hidup menyendiri, menyepi. Ya, nyalahi kodrat yang seperti itu. Yang mereka apa? Ibtada'uha. Mereka ada-adakan sendiri. Ma katabnaha alaihim. Yang enggak pernah kami wajibkan kepada mereka. Jadi termasuk hulu menjadikan satu hukum amal ibadah yang sunnah secara fikih dijadikan wajib. Wajib bagi saya. Sholat malam wajib bagi saya. Puasa sunnah. Itu hulu termasuk. Kalau memang sunnah ya sunnah. Jangan dijadi wajibkan. Atau mengharamkan yang mubah. Mengharamkan yang mubah. Makan daging mubah asalnya. Silahkan aja. Diharamkan. Nah, saya nggak makan daging. Nanti bikin syahwatnya kuat. Akhirnya nanti dosa maksiat. Tapi jangan haramkan dagingnya. Itu hulu namanya, berlebihan. Saya nggak mau pakai baju yang bagus, ya, yang rombeng, yang tembel-tembelan. Haramkan baju yang bagus. Haramkan kasur, nggak mau tidur di atas kasur. Haram tidur di atas kasur. Sampai mengharamkan menikah. Ini semua bentuk hulu, bentuk berlebih-lebihan. Ya, zuhud itu kamu meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat. Sekalipun itu boleh. Itu namanya zuhud. Wara', engkau meninggalkan yang haram. Apa yang Allah haramkan. Lebih tinggi orang yang zuhud. Lebih orang yang wara'. Cuma jangan salah memahaminya. Ya, zuhud itu enggak harus miskin. Ya, miskin tapi di sini rakus dengan dunia, cuma nggak kesampaian aja. Itu orang bukan orang zuhud. Dia kaya raya subhanallah, tapi dunia itu cuma di tangan. Diobrak semua mau dia. Itu yang butuh siapa? Yang butuh bantuan siapa? Nggak pernah nempel di hati. Hatinya akhirat. Depankan akhirat. Itu orang yang zuhud. Nabi Sulaiman zuhud nggak? Nabi Sulaiman zuhud nggak? Kerajaannya hebat tuh, besar. Masa orang zuhud kayak gitu? Kemana-mana naik angin, bukan naik gerobak kayak antum, naik gerobak. Naiknya angin, sebulan orang perjalanan, dia cuma sore tok nyampe sudah. Orang sebulan naik onta itu, lenger dia capek. Sulaiman pagi tok nyampe sana sudah. Zuhud nggak dia tuh? Zuhud. Nah, dunia cuma di tangan, yang di hati akhirat. Kalau orang di hatinya itu akhirat, dunia, di hatinya itu dunia, akhirat di tangannya ini. Jadi korban tuh akhiratnya ini. Karena dia di sini dunia. Makanya dikatakan itu, zuhud itu orang yang menjadikan akhirat di hatinya. Dunia cuma di tangan, nggak pernah masuk ke hatinya. Sehingga dia gunakan semua mau dia. Ya, belum lama saya dengar ceramah, subhanallah. Ustaz Maududi ya, berhaji bersama orang yang berilmu. Saya posting ya di grup itu ya. Subhanallah. Yo, haji gitu ya. Sama kaumnya itu, penduduk kampung. Dia seorang alim, nunggui satu kampung. Berangkat semua, sebelum berangkat kumpul dulu rumah saya ya. Kumpul. Sekarang kita koordinir aja. Ya. Uang-uangnya daripada repot nanti kan, kumpulkan sama saya semua. Kumpulkan sama saya, nanti tinggal butuh apa saya yang bayarin gitu loh. Kan enak, enggak repot-repot pegang-pegang uang, enggak khawatir hilang gitu loh. Kumpulkan semua, sediakan kotak-kotak. Yo, ini uangnya siapa, taruh sini. Kumpul semua. Dah simpen sama Ibnul Mubarak. Dah berangkat haji. Dah dari safarnya, makannya, minumnya, segala macam sampai ibadah hajinya. Ya. Perlu biaya semua yang megang bagian pembayaran Ibnul Mubaraknya tadi. Sampai mau pulang. Ya, mungkin ada
ini permintaan oleh-oleh dari keluarganya. Beli. Duitnya masih ada, kata dia begitu. Beli semua, belanja oleh-oleh. Pulang sampai ke rumahnya, masing-masing selesai. Besok-besok diundang lagi ke rumahnya. Dibalikin itu duit yang mereka dulu diberikan di kotak-kotak itu. Ternyata nggak disentuh sedikit itu duit tadi. Dah selesai urusannya. Dibiayai semua sama dia toh. Subhanallah, sak kampung. Ini dia orang yang zuhud. Ya. Benar-benar dia tidak terlena dengan bolehnya, ya boleh ya. Seorang punya harta banyak, sudah dikeluarkan zakatnya, udah nggak masalah dia. Walaupun duitnya banyak, nggak dikatakan numpuk-numpuk harta. Kalau sudah dikeluarkan haknya. Antum duit cuma sampai nisab tok. Ngepres 80 juta mungkin ya, katakan nisabnya tegannya. Antum nggak keluarkan zakatnya, antum numpuk-numpuk harta. Yang ini uangnya bukan jutaan, bukan miliar, triliunan uangnya. Tapi dikeluarkan zakatnya. Dia nggak numpuk-numpuk harta. Karena saya keluarkan apa? Yang jadi kewajiban dia dari harta tersebut. Apalagi dia barang banyak sedekah, banyak infak. Baik, ya. Jadi dalam hadis ini ada kalimat tasyaddud, istilah lain dari ghulu at-tasyaddud. Ya, jadi ada tanattu, ya. Ada tasyaddud, ya, begitu. Dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan inna dina yusrun wala yusaddud dina, ya, wala yusaddad dina illa ghalabah. Agama ini mudah dan tidak ada seorang yang mencoba memberat-beratkan dirinya kecuali akan kalah. Saya mau menetapi satu amal yang sunnah tapi antum wajib-wajibkan, antum nggak akan mampu. Pasti antum akan kalah. Kita ini ada jemu, ada bosan. Udah beramal yang kita mampu sedikit terus-menerus lebih bagus. Daripada kayaknya itu semangat awalnya lama-lama malah balik ke belakang dia. Ya, malah berbalik ke belakang. Ini akibat apa? Tasyaddud berlebihan. Ya, begitu. Jalan sebagaimana karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah memberat-beratkan diri kita. Sampai orang itu muak terus ngantuk. Ya tidur dulu. Pokoknya saya ingin sholat malam. Padahal dia itu sholat malam juga hilang lagi baca aja. Baca Al-Fatihah aja nggak selesai. Karena nguap lagi. Sampai mana tadi ya? Kata Rasul apa? Suruh tidur dulu kalau emang ngantuk betul. Jangan maksakan diri. Ya, jangan memberat-beratkan diri. Ya, begitu. Karena Allah nggak membebani yang kita tidak mampu. Kemudian ada istilah lain lagi, i'tida. Ya, i'tida. Sebagaimana ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 190 Allah mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu i'tadda ya'taddu i'tidaan ya i'tadda ya'taddu i'tidaan i'tida apa itu? Melampaui batas. Perangilah ya di jalan Allah orang-orang yang merangi kalian, jangan kalian melampaui batas. Sampai dalam perang itu loh, Islam mengajarkan apa? Sikap adil, sikap pertengahan. Yang diperangi orang-orang yang memerangi. Makanya dalam Islam kalau kita belajar fikih jihad itu nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh bunuh perempuan. Nggak boleh bunuh tadi rahib-rahib yang di kuil-kuil itu, nggak boleh dibunuh. Nggak boleh bunuh anak-anak. Nggak boleh bunuh orang-orang yang sedang keadaan sakit. Kita masuk rugi musuh nih, memerangi musuh. Yang dibunuh yang merangi kita. Yang mereka turun bawa senjata merangi kita. Yang nggak merangi, walaupun mereka kafir nggak boleh dibunuh. Ini yang kadang nggak ngerti fikihnya. Nggak boleh melampaui batas. Nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh tadi rahib-rahib, nggak boleh laki-laki yang jompo dibunuh, buta, pincang, nggak boleh dibunuh. Ya, apa? Mereka bukan ahli untuk dibunuh. Ngapain bunuh mereka? Itu mah bukan kesatria, masa perempuan dibunuh. Bunuh itu yang
kita adu kekuatan. Nah, itu baru kesatria. Perempuan dibunuh, anak kecil dibunuh. Cemen itu ya bahasanya itu. Bukan jihad yang seperti itu. Bahkan nggak boleh menghancurkan gedung. Nggak boleh menghancurkan kebun. Itu jihad Islam. Kecuali itu gedung digunakan untuk bersembunyi mereka. Itu kebun digunakan untuk buat perangkap mereka. Boleh dihancurkan. Tapi kalau kebun biasa gitu, ngapain dihancurkan? Itu kan merusak, bukan maslahah. Karena jihad itu untuk apa? Untuk menegakkan jihad itu ya, mengambil mudarat lebih ringan. Itu kaidahnya jihad itu. Nah, daripada mereka ini menghabisi kita, ya kita habisi gitu. Tapi yang mereka nggak seperti itu, nggak harbi, ya nggak usah diperangi. Kafir dhimmi, kafir dalam perjanjian, yang minta perlindungan, nggak usah diperangi, nggak usah dibunuh. Ini kan adil, ya. Jangan melampaui batas. Wa qatilu fi sabilillah. Perangi di jalan Allah. Siapa? Alladzina yuqatilunakum. Yang merangi kalian. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak senang, enggak suka sama orang yang suka melampaui batas. Sampai kisah Ibunda Aisyah. Ketika lihat orang-orang Yahudi itu mengucapkan salam kepada Rasul, tapi dipelesetkan. Bukan assalamualaikum. Apa kata mereka? Assalamualaikum. Assamu itu racun. Ya, assalamualaikum, semoga kamu mati. Semoga binasa. Ya, Aisyah dengar itu, marah dia. Ya, suaminya ini dikasih salam kayak gitu, dipleset-plesetin. Bukannya assalamualaikum, semoga keselamatan atas dirimu, diplesetin jadi asamu, kebinasaan. Ya, marah, dibalas sama Aisyah. Wassalamualaikum walaknatullah wa ghadibullah ditambahi. Semoga sam itu tadi untukmu, demikian pula laknat Allah, murka Allah, begitu. Rasul malah marah sama Aisyah tadi. Padahal dia marah belain Rasulullah, tapi Rasul malah marah sama Aisyah. Jangan begitu, jangan lampaui batas. Nah, mereka cuma doakan sam, tahu balas orang, ada sam ya, ada laknatnya, ada marahnya. Melampaui batas. Loh, ya Rasul, apa kamu nggak dengar ucapan mereka? Mereka bukan mengucapkan assalamualaikum, bukan. Mereka bilang assalamualaikum. Aku sudah dengar, kata Rasul. Dan aku sudah balas. Aku katakan kepada mereka, alaikum. Kamu juga. Selesai. Ya, kamu juga kan sudah setimpal ya. Assalamualaikum, Rasul bilang alaikum. Sudah. Tapi Aisyah, assalamualaikum. Wa ghadiballah wa la'natullah tambahin. Rasul enggak muji Aisyah walaupun belain dia. Nah, kadang kita ini kan enggak adil ya. Ada yang kayak gitu kita malah ayo terus gitu. Karena belain kita. Padahal kita ingkarin dia ini. Dia ini sudah berlebihan sama kita. Ya, walaupun judulnya belain kita, cuma dia berlebihan, diingkari. Nggak boleh. Seperti orang Arab Badu yang kencing di masjid. Ya, ketika mau dihajar sama sahabat itu. Rasul bilang, la tujrimu. Biarin dulu, biarin. Jangan diputus kencingnya. Ya, orang Arab Badu tadi. Sampai selesai kencingnya. Rasul minta didatangkan seember air. Rasul siram bekas kencingnya tadi, kemudian dinasihati. Ya, dengan lemah lembut. Kemudian orang Arab Badu ini nerima, senang dengan cara Rasul menasihatinya. Beda dengan para sahabat. Sampai apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana ahadan. Ya Allah, rahmati saya sama Muhammad saja. Yang lainnya nggak usah dirahmati. Apa kata Rasul? Qad hajarta wasi'an. Nih, jangan kamu sempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas kok, cuma saya sama kamu tak loh. Rasul nasihati juga, karena melampaui batas, nggak boleh berlebihan. Ini masyarakat muslimin, ya, ada kalimat mu'tadin, ya, wala ta'tadu i'tadda, ya tadu, ya, wala ta'tadu i'tada afwan, bukan dalnya dua ya, tapi i'tada dia nakis. I'tada, ya'tadi, ya, i'tidaan, ya, melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187 Allah mengatakan tilka hududullah fala takrabuha. Itulah dia, ya, hududallah, batasan-batasan Allah.
Fala takrobuha. Jangan kalian melampauinya. Ya, batasan-batasan Allah jangan dilampaui. Ketika dilampaui, diterjang, dilanggar, itu termasuk bentuk ghulu. Kemudian yang terakhir ada juga istilah takalluf. Ya, takalluf. Jadi ada tanattu, ya. Ada atanattu, ya, ada tasyadud, ada iktida, ya, ada takalluf. Ini istilah-istilah syar'i disebut dalam dalil, maknanya ghulu. Gitu. Jadi ghulu itu luas ya, sekali lagi bukan hanya berkaitan masalah pengkultusan fanatik kepada orang tertentu, tapi banyak bentuk. Pokoknya sikap-sikap yang melampaui batas dari aturan syar'i. Masuk dalam pengertian ghulu, ya. Takalluf semisal, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-86, Allah mengatakan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Ya. Katakan wahai Nabi Allah, "Ma as'alukum alaihi min ajrin." Aku tidak minta diupah atas dakwah ini kepada kalian. Aku tidak minta diupah. Ya, tidak minta upah ajar, ya, balasan dari kalian akan dakwahku ini, akan seruanku ini. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukanlah orang yang mutakallifin. Sama maknanya, membebani diri. Membebani diri yang bukan bebannya. Kadang orang itu berdakwah, nah sekarang berapa pengikutnya nih yang taklim? 10. Besok harus masing-masing bawa 2. Sehingga jadinya berapa itu? 30. Satu bawa 2 loh. Besoknya lagi yang sudah 30 bawa 2 lagi. Ditarget gitu. Kalau enggak berarti gagal dakwahnya. Itu takalluf. Itu takalluf. Karena itu sudah apa? Sudah masuk wilayah Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Sampaikan kebenaran dengan bijak, ya, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, kita sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Target-target gitu malah mumet antum. Nanti pemilu tahun depan ini harus kita naik, bukan lagi peringkat 5. Peringkat 2 terbanyak. Kemudian dipompa itu anak buahnya, suruh cari suara. Sampai-sampai apa? Bid'ah ikut, enggak apa-apa. Syirik-syirik juga enggak apa-apa, sampai ke dukun segala. Ya. Yang penting apa? Dapat suara. Ini beratkan diri, akhirnya malah hancur. Ya, akidahnya dijual, harga dirinya dijual. Cuman apa? Pengen dapat target suara tadi. Subhanallah. Ya, enggak ada itu. Beratkan di diri, sudah sampaikan saja kebenaran itu. Dengan lemah lembut, dengan baik, dengan hikmah, nasihat yang bagus. Ya. Kalau perlu dihajar, ya hajar yang bagus juga. Hajrun jamila, fahjur. Hajron jamila, tinggalkan dengan cara yang bagus juga. Kalau emang kita di sana nggak kuat, termudoroti, ya sudah, tak pergi aja. Tapi yang bagus juga caranya. Begitu, selesai. Diterima, alhamdulillah. Nggak terima, nggak masalah. Ya, baik. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah menyatakan kepada Rasulnya, aku nggak minta balasan upah dari kalian dalam dakwahku. Balasanku dari Allah. Cuman ini jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Kadang kita juga ghulu masalah ini. Berarti kalau ada ustadz terima amplop, dia nggak ikhlas. Loh, dia tuh tahu dari mana lo nggak ikhlas itu loh. Oh, dia nerima amplop kok. Oh, dia tuh nggak pernah minta amplop, dikasih ya. Jadi dia pasang tarif harus sekian. Wah, ini piro undang-undang saya. Lain lagi urusannya kalau itu. Nggak pernah dia bilang-bilang tarif. Ya, itu dikasih. Kemudian sebagai apa mungkin penghargaannya kepada manusia yang ingin memberi dia hadiah, diterima, ya. Nggak dia minta itu, nggak dia berharap-harap itu. Jangan diponis seperti itu. Kalau nggak minta amplop, nggak ngambil amplop, berarti ikhlas. Siapa jaminannya nggak ngambil amplop ikhlas?
Jangan-jangan dia getun sampai rumah. Gak diambil. Kan itu urusan hati ya. Tempatkan pada tempatnya. Ya, kadang gulu berlebihan. Ya. Memahami ayat-ayat ini. Ya, ada pembahasan dalam buku muamalah kontemporer ya, harta haram kontemporer tentang masalah ini. Bagaimana kita benar-benar ilmiah hendaknya di dalamnya. Sesuai dengan petunjuk para ulama, tidak sepintas lalu baca ayat. Tuh lihat tuh, nggak minta upah dia ketika dakwah. Ya, jadi kosongan aja gitu. Itu baru namanya ikhlas. Akhirnya bubar dakwahnya. Subhanallah. Ya, kadang-kadang itu ada orang perlu dikuatkan ikhlasnya dengan kamu kasih bantuan. Dia nih baru mau masuk ngaji. Kasih dia, datangi, kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Biar kuat dalam Islam. Udah, jangan bicara nanti nggak ikhlas dia aja sih, itu lain-lain urusannya. Dulu para ulama dalam belajar itu dikisahkan, dulu kita belajar itu awal mulanya apa? Nggak ikhlas. Tapi ketika kita sudah belajar, sudah kenal ilmu, ternyata kemuliaan ilmu itu nggak bisa diperoleh dengan keikhlasan. Begitu. Ya, baik. Ini istilah-istilah lain, ya. Istilah-istilah lain dari istilah gulu, ya. Ada beberapa istilah sehingga kita nggak asing kalau ada istilah ini ya. Jadi kalau ada orang bilang ya, tanatu, ya, halakal mutanattiun, itu maksudnya gulu. Demikian pula ada yang bilang tasaddud, jangan tasaddud, juga gulu, berlebih-lebihan. Kalau ada yang bilang tidak, jangan melampaui batas, itu juga termasuk gulu. Dan ada juga istilah takalluf. Jangan takalluf. Membebani di diri yang kita nggak mampu, yang bukan kewajiban, kita bebani diri kita. Ya. Wajib bagi saya, harus bagi saya. Jangan mewajib-wajibkan diri sendiri, kecuali yang memang sudah Allah wajibkan. Baik ikhwah, mungkin itu yang kita bahas dan masih ada tambahan yang ingin saya sampaikan. Walaupun materi guru sudah selesai, yaitu sebab-sebab munculnya gulu, demikian pula nanti terapi, ya, pengobatan dari gulu. Ada artikel dari Ustadz Abu Ihsan Al-Medani, ya, yang menjadi pembahasan masalah gulu, sangat bagus artikelnya, dan itu yang saya sampaikan tadi dari artikel beliau. Tapi belum selesai kita bahas. Mungkin besok kita tambahkan lagi sehingga kita semakin mengenali gulu. Karena apa? Sekali lagi bukan hanya orang soleh gulu tok, ada bentuk-bentuk yang lain, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mu'tadil, untuk istiqomah. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah kamu seperti yang diperintahkan bersama orang-orang yang taubat bersamamu, jangan melampaui batas. Wala tadghaw innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka dengan orang yang melampaui batas. Nah, ini istiqomah bukan hanya masalah syirik. Bahkan nanti ada juga pembahasan bagaimana ahlus sunnah itu wasitiyah, ya, pertengahan dari sekian banyak kelompok-kelompok yang sesat. Dalam masalah asma wa sifat, mereka pertengahan. Dalam masalah pelaku dosa besar, mereka pertengahan. Dalam masalah iradah, kehendak hamba, pilihan hamba, mereka juga pertengahan. Dalam mensikapi sahabat, mereka pertengahan. Dalam mensikapi ahlil bait, mereka juga pertengahan. Ini juga perlu dibahas, ya, agar kita ngerti bagaimana tidak gulu, bagaimana lurus, ya, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah. Allah telah jadikan kalian umat yang wasat, yang pertengahan. Ya. Bagaimana ini bisa kita wujudkan? Dengan kita belajar, dengan kita taklim, sehingga kita bisa pertengahan. Sehingga kita nggak salah menghukumi satu itu gulu, karena juga kadang-kadang salah menghukumi gulu. Seperti tadi sudah kita contohkan masalah upah, ya, masalah imbalan mungkin dalam berdakwah, masalah gaji mungkin ketika mengajar ilmu-ilmu syar'i, boleh nggak? Karena ini kan kadang sebagian orang gulu di dalamnya. Ya, ngajar di pesantren nggak boleh dapat gaji. Macul, itu baru mulia. Ngajarnya nggak boleh minta gaji. Udah dia punya anak, punya istri, punya tanggungan. Kalau dia nggak ngajar juga pondoknya susah, sampai ngajari santri-santrinya. Ini kan perlu didudukkan pada tempatnya.
Kadang sebagian masyarakat umum malah gulu, lihat orang itu istiqomah, lihat jenggot dibilang tasadud. Iya kan? Poligami dia mampu, dia bisa, dibilang berlebihan. Ini juga ya keliru ya seperti ini. Kalau dia masih dalam batasan syar'i, berarti dia nggak tasadud. Ya, cingkrang bilang tasadud. Gitu. Ke masjid terus dibilang tasadud. Malah kayaknya ke masjid kok dibilang tasadud. Ya, perempuan pakai cadar, kamu itu nggak usah berlebihan sih beragama, gitu katanya. Terus piye ya biasa-biasa aja beragama itu. Apa? Nggak taklim, itu biasa, nggak sholat, nggak puasa, itu biasa kayak gitu loh. Jadi orang beragama biasa-biasa aja. Awas kamu ikut ngaji-ngaji itu loh, nanti kamu fanatik. Ini ya salah juga ini, gulu, tapi gulunya salah. Ngukumi gulu orang tapi keliru. Karena apa? Tadi bodoh, nggak belajar dia. Nah, ini kan masih banyak perlu kita kaji, perlu kita singgung. Bahkan ada kitab itu, buku kecil saya pernah punya, walaupun cuma fotokopian, judulnya Ghulu. Bentuk-bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibat buruknya. Ya, mungkin juga kita bisa nanti tambahkan sebagian pelengkap saja ya, penyempurna sebelum kita pindah lagi pembahasan yang lain. Mumpung masih bahas masalah Ghulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya, bimbingannya, sehingga kita bisa terhindar dari dua sikap ekstrim, gulu berlebihan atau meremehkan. Kita bisa bersikap insaf, bersikap adil, ya, tidak berlebihan, tidak meremehkan dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kita di dalamnya untuk berlaku adil. Demikian ikhwah, silahkan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai sini pertemuan kita. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kepada Allah saya mohon ampun. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.